termasuk sumber belajarnya apa saja. Yang terpenting barangkali apa namanya ya, yang apa yang kita gunakan atau RPS yang kita susun itu, kita kembangkan itu sesuai dengan perkembangan pedagogik, termasuk kalau yang di PTKIN itu mempertimbangkan unsur moderasi beragama, termasuk juga unsur integrasi gitu ya. Mohon izin Pak Muhammad Solih ini ngajar apa? Dari Stai At-Tah. Pak Solih, ngajar mata kuliah apa Pak Solih? Manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan Islam. Saya kira itu bisa ya, misalnya bicara masalah integrasinya, bisa di dalam konten RPS-nya Nggih. menyinggung konteks integrasi, konteks moderasi, saya kira bisa. Siapa? Eh, di RPS-nya bisa di apa? Bisa dibuat semacam itu. Bapak Ibu sebagai fasilitator perkuliahan atau pembelajaran, terutama review RPS, pada prinsipnya kami berupaya untuk agar Bapak Ibu sekalian sukses semuanya begitu, sukses semuanya. Kemarin pesannya begitu, ya. Kan sudah saatnya kita nggak apa, kita nggak susah lagi, tapi kita bahagia semua begitu. Orientasinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, barangkali di forum ini kita sama-sama melihat pekerjaan satu, dua, tiga teman, lalu kita review bareng-bareng, nanti itu menjadi pembelajaran bersama. Bapak Ibu boleh beda ya, jadi template-nya boleh beda. Template-nya boleh beda. Kemarin saya dengan Pak Mujtahid bilang, Pak, apa ada template khusus untuk RPS? Tidak ada, Pak. Antar kampus bebas. Yang terpenting komponen itu jelas, kemudian menginformasikan materinya, pengalaman belajarnya, kemudian apa namanya, menginformasikan juga strategi pembelajaran atau metode atau model yang digunakan, itu yang terpenting itu. Jadi barangkali itu yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi kalau template-nya bebas kemarin, jadi sepakat kita bebas. Jadi ayo sama-sama siapa yang mau tampil, nanti kita koreksi bersama, satu, dua, tiga teman, nanti sama-sama kita koreksi, kemudian kita komentari. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang masih kurang kita berikan masukan. Bagaimana? Begitu nggih? Saya kira itu lebih lebih cerdas kita. Baik, setuju Pak, setuju. Jadi saya kira lebih cerdas. Nanti siapa dulu yang mau atau siapa yang dengan ikhlas untuk mempresentasikan RPS-nya sehingga teman-teman yang lain bisa meniru atau mengkoreksi. Ya. Dulu saya masih ingat ketika guyon sama almarhum Prof. Muhaimin itu, untuk menjadi apa namanya profesor itu tidak sulit gitu. Kata beliau itu nurun niru nambahi, nurun niru nambahi, nambahi sidik maksudnya. Oke, monggo, siapa yang mau? Monggo, yang mau mempresentasikan. Saya oke saja. Siapa yang Eh, ikhlas? Monggo. Bapak mungkin RPS saya Bapak bisa nanti Oh ya, dikoreksi sambil oke, mengoreksi mungkin ada kekurangan. oke. Monggo, Bu Elok Rufaida dari IAI Al-Qadiri Jember. Nggih, Silakan Bu terima Elok, kasih. oke, Nggih, Bapak. di-share. Oke. Semangat Bu Elo. Nggih, Bapak. Ini biar nanti lebih bagus. Ini langsung Bapak. Monggo, monggo, monggo Bu Elok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pemateri, Bapak Abtohi, kemudian Bapak Miftah, Bapak pendamping kelas B, dan Bapak Ibu peserta PKDP. Pada pagi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil ikhtiar pengerjaan RPS kami. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini ada mata kuliah kitabah yang saya ampu di IAI Al-Qadiri Jember. Jadi materi kitabah ini merupakan salah satu materi dalam Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Materi kitabah ini terdiri dari 2 SKS, kemudian
ada materi prasyarat yang harus ditempuh sebelum menempuh materi kitabah 1, yakni ada materi nahwu, shoroh, kemudian khat, qawaidul imla. Di sini juga telah saya paparkan beberapa CPL dari aspek sikapnya, kemudian aspek keterampilan umum dan aspek pengetahuannya. Lalu 7 CPMK dari kitabah ini yang pertama adalah mampu memahami dan mengaplikasikan kaidah bahasa Arab serta kosakata bahasa Arab dalam cerita pendek bergambar dan karangan sederhana. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis struktur internal sebuah wacana, baik kohesi, koherensi gramatikal maupun kohesi leksikal dan koherensi. Kemudian di sini juga telah saya paparkan beberapa sub dari CPMK-nya. Dalam RPS ini terdiri dari 16 pertemuan. Materi-materi yang dibahas dalam perkuliahan ini yakni mengenai kata kerja intransitif dan kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Kemudian di sini Bapak Abtohi, di sini saya pertama mengajak para mahasiswa atau membagi para mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi tentang kata kerja transitif dan intransitif, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi. Setelah itu mempraktekkan materi berupa kata kerja transitif dan intransitif ini dalam cerita bergambar, Bapak. Lalu di sini juga saya paparkan metode pembelajarannya menggunakan diskusi dan cooperative learning. Medianya berupa LCD, proyektor, PPT, dan cerita bergambar. Lalu teknik penilaiannya ini menggunakan non-test, yaitu berupa observasi observasi terkait sikap dan perilaku dari mahasiswa ketika pembelajaran. Lalu kriteria penilaiannya yaitu ketepatan dan kesesuaian dalam mengimplementasikan kata kerja transitif dan intransitif dalam karangan dalam cerita bergambar serta penguasaan materinya. Bobot dari setiap pertemuan yaitu 5%. Di sini juga telah saya paparkan beberapa referensi dari yang bisa menjadikan rujukan ketika para mahasiswa belajar mata kuliah kitabah, Bapak. Di sini juga saya paparkan beberapa artikel tulisan saya yang bisa dijadikan rujukan dalam perkuliahan ini. Selain itu, di sini ada 14 kali pertemuan. 2 itu merupakan UAS dan UTS, jadi 16. Untuk materi-materi selanjutnya, banyak juga. Ada yang berupa menulis sebuah teks, sebuah karangan sederhana dengan judul yang telah kami tentukan. Untuk metodenya ini ada kalanya menggunakan project based learning. Untuk PJBL ini saya ingin bertanya juga, ini apakah sudah benar atau belum? Ketika teman-teman dalam pembelajaran itu mereka saya kasih teks berupa tentang misalnya Ramadan, Syahrus Shaum. Kemudian para mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mufrodat maupun struktur kalimat yang ada dalam teks tersebut, kemudian mempraktekkan dalam karangan sederhana secara individu. Apakah sebuah karangan sederhana ini bisa menjadi suatu produk dari pembelajaran ini, Bapak? Kalau kita menggunakan project based learning, apakah ini sudah mencukupi? Bapak Abtohi. Nggih, Bu. Ngeten niki ini apakah sudah mencukupi nggih, Pak, ketika saya menggunakan metode project based learning? Saya kira karakteristik PJBL itu kan yang penting ada permasalahan yang muncul, kemudian menantang siswa untuk membuat sebuah solusi dari permasalahan itu, dan solusi dari permasalahan itu ada produknya, kan begitu aja.
Sehingga di situ memunculkan kreativitas begitu. Oh, Bukan nggih. sekedar berpikir kreatif, tapi kreativitas. Jadi kalau kita pahami berpikir kreatif itu kan mind on, kalau kreativitas itu kan hand on gitu ya. Jadi jadi kalau PJBL itu basis akhirnya adalah hand on gitu. Misalnya produknya berupa karya itu kan pasti di situ itu kan memerlukan apa namanya perilaku fisik ya, kegiatan fisik. Nah, itu saya kira kalau misalnya tadi lanjutannya panjenengan Bu Elok minta kepada anak untuk membuat apa tadi itu. Karya Itu sederhana. saya kira itu sudah masuk kategori PJBL. Oh ya. Cuma masalahnya harus muncul, kemudian dikembangkan dengan berpikir kreatif, kan gitu ya, menyelesaikan persoalannya itu, atau kalau misalnya perlu kritis ya enggak apa-apa. Cuma saya kira kalau PJBL itu lebih basisnya adalah kalau level mahasiswa apalagi itu malah justru lebih tepat kalau misalnya kita arahkan berpikir kreatif. Kemudian ending akhirnya adalah produk kreativitas sehingga itu kita bisa menilai. Saya kira itu. Sah-sah saja Bu gitu. Nggih. Nggih, monggo nggih. Tergantung karakteristik materinya. Nggih, Nggih. Bapak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk materi-materi memang judul-judulnya sudah saya tentukan. Jadi untuk kitabah Nggih. ini mahasiswa memang diminta agar dapat menulis atau membuat karangan sederhana. Nggih, saya kira itu bagian dari PJBL. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu Elo wabarakatuh. telah mempresentasikan. Bapak Ibu sekalian ada tanggapan monggo. Barangkali dari Bu Elo ada yang menambahkan terutama teman-teman dosen yang mengajar perkuliahan bahasa Arab atau kalau di UIN itu ada kuliah awal tahun ya. Kita Qiroah, kemudian istimak apa itu ya. Mungkin saya, Pak. Nggih, Bapak. Monggo Ustaz menambahkan. Saya mau tanya ke Bu El. Ini kan kitabah. Saya juga ngajar beberapa 2 tahun kitabah. Suaranya Pak Nurholis terlalu kecil. Oh iya, sudah jelas? Pun jelas Pak Nur. Oke. Jadi saya kurang lebih 2 tahun ngajar itu, dan dalam dalam pendidikan bahasa Arab itu ada qiroah, ada istimak, kalam, qiroah, kitabah. Kitabah itu dibagi menjadi 3, ada insya, ada khot, terus ada imla. Nah, yang saya tanyakan dari penjelasan Bu Elok tadi, secara spesifik yang diajarkan yang mana? Ke insya, mengarang, menulis bahasa Arab, apa tadi imla, jadi cara menulis yang benar, jawab, sholat, terusnya apa yang mana? Maksud saya mungkin di RPS itu harus ada ke situ, arah ke lebih spesifik. Kitabah yang insya, apa kitabah yang khotun, atau kitabah yang imla tadi. Nggih, Bapak Nurholis, terima kasih. Jadi untuk materi kitabah ini lebih ke insya-nya, Bapak. Memang untuk penamaan tiap-tiap mata kuliah di tiap-tiap kampus itu berbeda. Kalau di kami ada khot wa qawaidil imla itu jadi 1. Kemudian ada kitabah 1, kitabah 2. Berbeda dengan yang ada di UAS, mungkin seperti itu, Pak. Nggih, saya kira begitu Pak Nurholis nggih. Jadi apa yang disampaikan Bu Elok tadi saya kira Bu Elok memang perlu ada di RPS-nya ada penegasan Bu Elok. Jadi di konten materi barangkali dipertegas. Jadi kalau misalnya memang di situ apa istilahnya insya itu dimunculkan ya saya kira di di headnya head kolom ini head tabel ini diisi apa namanya penjelasan konten materi. Atau mungkin di awal kalau memang spesifik di IAI Al-Qadiri memang ya di awal nggak apa-apa. Kan di capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran mata kuliah itu kalimat kata insya itu dipertegas. Kalau memang itu bagian atau subbagian, saya kira di paling bawah juga bisa. Nggih, karena memang kata-katanya insya biasanya bisa dengan kata-kata karangan, mengarang. Insya itu kan mengarang. Nanti akan saya tambah dengan insya. Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih Pak Nurholis dan Bu Elok. Saya kira masukannya baik sekali.
untuk apa namanya RPS yang akan dijadikan misalnya salah satu bagian dari pedoman nanti ketika pembelajaran di kampus. Monggo Bapak Ibu, satu lagi atau tiga lagi, empat lagi, monggo lah. Kita model gini aja Ada diskusinya enak. pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan dari saya Ustaz. Oh nggih, monggo Pak Adi. Ini Ustaz, apa namanya juga saya mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Bu Elo, luar biasa sekali tadi Ustaz. Cuma pada pertemuan 13-14 itu kan kemampuan akhir yang hendak dicapai itu mampu menulis esai sederhana, menguasai kaidah-kaidah dasar bahasa Arab dan sebagainya. Itu pada teknik penilaiannya apa cukup hanya non-tes itu observasi terkait sikap dan perilaku atau ditambah dengan tes bagaimana kita mengetahui apa standar kemampuannya dari mahasiswa tersebut itu. Oke, monggo Bu Elok ditanggapi dulu nanti kalau saya siap saya tanggapi lagi, monggo. Nah, ini Bapak, sebenarnya saya juga bertanya-tanya ini. Jadi untuk tes itu mungkin apakah kalau seandainya outputnya berupa karangan, kita bisa menambahkan tes dengan menggunakan tes tulis, seterai penugasan seperti itu, benar nggak Ustaz? Saya kira boleh-boleh aja, Bu. Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima Bapak kasih. Ibu sekalian, mungkin barangkali saya tambahkan ya. Era sekarang itu era yang paling nyaman begitu. Berarti kalau misalnya yang disampaikan Bu Elo lalu ditanggapi oleh Pak Adi terkait dengan penugasan anak lalu membuat esai itu sekarang itu kita kalau misalnya kemarin saya kebetulan di Bapak Mizan. Di unmute dulu. Pak Mizan mohon di-mute dulu. Nggih, jadi kemarin tuh kami itu punya ngapunten ini ya di LP2M itu ada apa? Ada esainya mahasiswa terkait tulisan dari produk pengabdian mahasiswa. Nah, kami kami itu tim-tim kami, tim-tim teman-teman staf LP2M itu menilai esai mahasiswa itu paling berapa ya? Paling lama 10 menit selesai, Pak. Padahal mahasiswa itu 150 begitu ya. Ternyata ternyata sekarang itu AI itu sudah memberikan apa namanya? Memberikan tawaran penilaian terhadap esai. Jadi kita bisa pakai chat GPT itu sudah bisa. Jadi saya punya tulisan kumpulan dari apa namanya? Kumpulan dari esai mahasiswa A B C D. Mohon gitu. Jadi tulisannya gitu. Permohonannya itu mohon esai berikut apa namanya dinilai mulai dari komponen kemenarikan, komponen sampai lunas itu ternilai semua. Tolong diskor mulai 1 sampai 10. Nah, ini saya kira bisa jadi apa? Teman berpikir Bapak Ibu ya. Teman berpikir. Jadi kami itu sampai saya tanya teman-teman apa staf LPBM itu, loh kok cepet Pak gitu. Wah cepat Pak, kita mainkan Pak gitu ya. Jadi akhirnya apa namanya penilaian essay dari mahasiswa itu apa namanya nggak butuh lama. Kalau zaman dulu kita buka satu, sekarang itu bahkan sampai penjelasannya, kenapa dinilai 9, kenapa dinilai 8, kenapa dinilai 7 dan seterusnya itu di apa namanya AI itu sudah bisa menilai. Saya kira itu bisa menjadi apa namanya bagian dari tawaran. Cuma kalau teks esainya dalam bahasa Arab itu saya tidak tahu apa di AI itu sudah menyediakan itu tantangan gitu, tantangan bagi teman-teman yang bahasa Arab. Yang jelas itu bisa dijadikan jadi apa namanya bahan diskusi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, kemudian Bu Elok, saya kira tidak apa-apa itu kan boleh-boleh saja. Apalagi apa namanya kami itu cenderung begini, mahasiswa itu sudah level level dewasa ya. Jadi kalau kita berikan kebebasan untuk memberikan apa tanggapan terhadap tugas yang kita berikan, yang penting itu sesuai dengan apa namanya capaian pembelajaran pada mata kuliah itu saya kira sah-sah saja karena yang tahu karakternya itu dosennya, yang tahu karakter mata kuliah, yang tahu tentang apa yang mau dibidik itu dosennya. Jadi kadang-kadang kalau di forum ini kan ngapunten Pak Adi misalnya dari bahasa Arab, Bu Elok juga bahasa Arab itu saya kira disinilah forum share diskusi bersama itu. Jadi kalau
saya dari orang fisika misalnya begitu, oh yes, memang karakternya memang mata kuliahnya bahasa Arab seperti itu ya, ya oke saja gitu. Nggih. Nggih, Iya, kalau terima memang kasih. dirasa itu sesuai ya enggak apa-apa, yang paham kan dosennya. Iya. Nggih, apalagi mata kuliah alat, ilmu-ilmu alat dasar begini itu kan baik-baik saja gitu, nggak ada salah gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Abtahi, terima kasih Pak Adi atas masukannya. Oke, matur nuwun Bu Elo, Ya, Bu, jos sama-sama. Oke, kata Pak Solih. sami-sami. Oke. Iya. Alhamdulillah, mohon mohon di close vote-nya Bu, monggo. Satu lagi Pak, Monggo Ustaz. eh, terkait dengan skor penilaian tadi di punya Bu Elo, itu kan ada yang 5%, ada yang 10%. Apakah dalam, ya kembali lagi, itu apakah dalam setiap pertemuan itu dikalkulasi 100% atau bagaimana Bella? Mohon, ini saya juga bingung kemarin itu. Oh, Kemarin untuk saya nggih. Untuk bobot penilaian tiap perkuliahan ya niku maksudnya. nggih, Itu nggih. satu kali pertemuan memang saya buat 5% Bapak. Yang Oh, nggih. 10% ini memang 2 pertemuan karena dia memakai metode PJBL, Project Based Learning, makanya 2 pertemuan saya kasih bobot 10%. Jadi ada kalanya memang kalau butuh 1 pertemuan itu 5%, kalau yang 10% itu memang 2 pertemuan, Bapak. Baik, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mantap Nggih, ini. Ini sama-sama. bisa ditiru ini, Pak. Oke. Oke, matur nuwun Pak Samsul. Saya kira bobot penilaian itu atau persentase penilaian itu memang ya tergantung beban gitu. Beban saya kira, dan itu memang sudah apa namanya sudah biasa. Artinya itu kalau berat ya kita kasih presentasi yang lebih, kalau merasa lebih ringan ya cukup cukup tidak maksimal atau presentasinya nggak perlu banyak. Dan yang terpenting adalah itu disampaikan di awal Bu, sehingga mahasiswa itu tahu. Jadi oh ini kalau sudah mahasiswanya pinter itu biasanya tahu ini SKS-nya cuma kecil atau misalnya bobotnya kecil, saya nggak akan sungguh-sungguh banget ini kan gitu kan. Kalau sudah orientasinya itu apa namanya produk ya, nilai saja gitu kan mahasiswa sudah paham. Makanya saya kira ini RPS ini akan lebih bagus ketika eh, dijelaskan secara paripurna pada saat awal perkuliahan atau kontrak, sehingga nanti kalau itu jelas saya kira tidak ada masalah. Memang kalau urusan bobot ini kan mestinya tahu ini dua pertemuan atau 4 pertemuan dan seterusnya, sehingga mempengaruhi apa namanya persentase dari nilainya. Saya kira itu. Matur nuwun Bu Elok. Biar Nggih, ganti yang lain. nggih, sami-sami Prof. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bu Elok, Nggih. Pak Adi, Pak Samsul. Monggo Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau tampil lagi selain bahasa Arab? Sepertinya Bu Siti Khadijah ini mau tampil ini. Monggo Bu Siti. Boleh buat Pak. Oke, Bu Monggo. Rohmatul, Bu Rohmatul, monggo Bu Rohmatul. Kalau Pak Miski nanti aja Pak Miski itu. Bentar. Saya ini banyak yang ingin saya tanyakan Pak Pak. Miski orang dalam, Pak. Belakangan aja. Monggo, Pak Rohmatul, Bu Rohmatul. Bu Rohma, monggo Bu Bentar, Rohma. bentar Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambilnya mata kuliahnya studi Al-Quran, Pak. Iya. Di sini ada beberapa yang masih saya kurang pahami. Contohnya ya di bobot tadi, Pak. Saya di sini bobotnya ngambil 100% itu saya bagi untuk UTS 20%, untuk UAS 30, dan untuk sisa pertemuannya itu 50 saya bagi ke 14 pertemuan. Apakah bisa seperti itu, Pak? Jadi di sini saya setiap pertemuannya 3,57 ketemunya, Pak. Begitu. Nggih. Nggih.
nanti mohon dikoreksi lagi kalau salah. Terus kemudian di kegiatan penugasan, di sini saya menyiapkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk minggu ini, anak saya kasih tugas untuk meresum materi minggu depan. Jadi minggu depan ketika tatap muka, anak-anak itu sudah ada bekal untuk diskusi, begitu Pak. Apa boleh dibuat seperti itu Pak? Boleh. Misalnya begini Pak Ngedi, pertemuan pertama kan isinya cuma kontrak mata kuliah, penyampaian LPS dan sebagainya, begitu kan. Nah, untuk penugasan terstrukturnya itu saya minta anak-anak buat rangkuman tentang substansi dan lini masa sejarah perkembangan studi Al-Quran yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, begitu Pak. Apa boleh seperti itu? Itu sih yang Ampun. ampun yang ingin saya gimana ya bertanya-tanya begitu Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sekedar masukan dari saya atau eh, apa yang bisa saya berikan. Yang pertama begini, secara umum dalam penilaian kita itu kan ke mahasiswa itu kan ada beberapa aspek ya, misalnya dari aspek penugasan, dari aspek UTS, dari aspek UAS, dari aspek biasanya tergantung pada karakteristik materi. Kalau di Malang, di UIN Malang itu begini, saya buka ya, ngapunten. Nah, di Siakat itu kita bisa secara umum memberikan nilai kepada mahasiswa itu dari berbagai komponen. Misalnya, Mohon maaf Pak, yang di screenshot punya Bu Rohmatul itu tidak bisa apa-apa, bawa. tidak apa-apa, tidak apa-apa, Oh langsung. tidak apa-apa. Jadi di UIN Malang itu penilaian itu ada beberapa komponen. Misalnya, saya buka ya, misalnya dari unsur kuis misalnya. Ada kalau di Malang itu spesifik ya, ada kuis, ada tugas, ada praktikum, ada UTS, ada UAS gitu. Jadi ada 5 komponen. Kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS. Nah, 5 komponen ini tidak seluruhnya, tidak mesti tiap mata kuliah muncul Bapak Ibu. Tergantung karakteristik materi. Oh, misalnya Ibu ngajar studi Al-Quran. Nggak ada prakteknya Pak, atau nggak ada praktikumnya, maka persentase praktikumnya ya 0. UTS-nya ada Pak, UAS-nya ada. Kemudian kuisnya ada, tugas mandiri ada. Berarti tinggal persentase. Nanti kita munculkan pada saat kontrak itu muncul. Begitu. Jadi saya kira itu berlaku semuanya gitu nggih. Kemudian yang tadi dijadikan permasalahan oleh Bu Rohmah, Bu Rohmah nggih, Bu Rohmatul, ini kan muncul persentase di sini, di mana di tiap-tiap pertemuan gitu ya. Kan gitu, di tiap-tiap pertemuan itu loh. Itu ada kan ada 3,57%, 3,57%, begitu. Nah, itu saya kira Ibu ini persentase-persentase itu membidik di mananya? Apakah membidik di kuisnya? Apakah membidik di tugas mandirinya? Monggo. Gitu. Jadi ada kuis, ada tugas, ada praktikum, ada UTS, ada UAS. Misalnya begitu. Ada 5 komponen. Nah, 5 komponen ini untuk UTS UAS itu kan sudah jelas, jamnya jelas. Gitu ya, jamnya jelas. Lalu yang persentase 3,57, 3,57 itu masuk di komponen mana? Masuk di komponen bagian dari kuis semuanya atau tugas semuanya, sehingga Bapak Ibu di tiap pertemuan itu memberikan tugas. Oh, pertemuan pertama itu diberikan tugas. Lah, bobot dari tugas itu mendukung 3,57% dari tugas total. Bisa dipahami tak? Masukan. Jadi, oh ini penilaian misalnya basisnya kuis. Lah,
di pertemuan kedua itu mendukung berapa persen dari kuis nanti gitu. Nah, saya kira itu. Saya kira begitu itu Bapak Ibu tahu lah, tahu ah, tahu sekali itu. Coba-coba saya screenshot dari UIN Malang gitu. Bapak Bu Rohma turun dulu. Nah ini, Bapak Ibu tahu nggih? Bisa, bisa sudah melihat? Oke, sudah Bapak. Nah ini di Malang. Di Malang itu ada begini. Ada kuis, ada praktikum, ada kuis, ada tugas, ada praktikum. Ini UTS, UT1 itu ini UAS. Nah ini kan total seluruhnya. Ini memang muncul di kontrak. Ini muncul di kontrak. Berhubung mata kuliah IPA 2 ini, Aptohi itu yang muncul hanya tugas sama UTS UAS. Tadi 20% ini didukung oleh yang tiap pertemuan tadi itu loh Bu. Ya, ya, paham Pak, paham. Tuh. Ini kan 20%, ini 30%, ini 50%. Berarti kan total 100% lah. 20% ini diisi dari tadi itu. Oh, ada berapa kali tugas? Kalau 14 kali pertemuan dipotong UTS UAS kan 12. Nah, ini dari sini isinya. Saya kira itu. Ya, ya. Nggih. Nggih. Itu kan cerita nggih. Nek Ya, realitanya ya apa ya iya kan gitu kan ya abot gitu kalau saya itu eh, ya seperti ini. Saya kira Ibu bisa lebih paham lah tentang itu. Oke, itu Bu. Tadi yang ditanyakan apa lagi Bu? Untuk yang penugasan apa terstruktur itu saya isi dengan anak-anak mencari apa referensi untuk materi di pertemuan berikutnya, Pak. Sehingga di pertemuan berikutnya anak-anak sudah tidak ngeblank lagi, sudah ada Oh, nggih. kalah begitu. Apa boleh Nggih. seperti itu, Pak? Saya kira boleh saja Bu. Nggih. Kalau nggih, jadi seninya mengajar itu kan begitu. Jadi Bapak Ibu punya harapan sebelum anak atau mahasiswa masuk itu dia memang menguasai, memiliki pengetahuan pendahuluan lah, misalnya gitu. Oke. Saya kira sah-sah saja. Dan akan lebih bagus ketika anak itu datang tidak sekedar membaca, tetapi memberikan tugas yang basisnya bisa bisa dalam bentuk tugas mandiri yang pada akhirnya dikumpulkan. Zaman sekarang itu mahasiswa itu kalau tidak diberi seperti itu tidak akan belajar, tidak akan belajar. Di Sepakat, di Pak, sepakat. di fisika itu beberapa beberapa perkuliahan itu ujian akhirnya open book, open, tapi bukan open book tapi open kerpean begitu ya. Nah, open kerpean satu lembar kerpean begitu atau dua lembar. Nah, kerpean itu pun setelah selesai ujian kita minta untuk disatukan dengan hasil kerjanya. Nah, jadi kalau nggak seperti itu hari ini dia akan hanya buka HP, nggak buka bukunya. Nah, ketika dia ditempelkan hasil belajarnya selama semalam atau 1 minggu sebelum UAS itu kita bisa mengetahui oh anak ini benar-benar belajar atau tidak. Barangkali zaman dulu enggak ya, zaman sekarang itu harus begitu. Open kerpean istilahnya begitu. Kalau misalnya diagendakan Bu Rohmatul mau minta mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan membuat seperti itu, saya kira baik-baik saja. Misalnya anak diminta untuk membuat peta pikiran gitu ya, peta pikiran tentang tentang materi studi Al-Quran itu yang akan disampaikan, saya kira itu lebih bagus. Karena kalau tidak seperti itu ya khawatirnya mahasiswa kita sebagai pendengar setia, nah, pendengar setia, padahal mereka sebetulnya punya kemampuan dan jangan-jangan mohon izin ya, jangan-jangan mereka itu sebetulnya kadang-kadang lebih pintar daripada kita. Sehingga ketika kuliah mereka tidur karena dia tahu, nah, kalau seperti itu kan nyaman. Nah, saya kira sepakat Bu apa yang panjenengan berikan. Dan itu kalau misalnya dinilai sebagai bagian dari tugas sah-sah saja. Misalnya panjenengan persentasekan mendukung 20% dari tadi. Ya monggo. Nggih. Nggih. Monggo Bu, saya kira boleh. Terima kasih Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Itu penting Bu, itu penting. Jadi anak ditanya itu, anak ditanya kalau kalau sebelum pembelajaran dimulai, saya kira itu bagian dari mengetahui pengetahuan awal ya.
mahasiswa. Selesai perkuliahan, saya kira kita ingin merefleksikan apa yang didapat, beda lagi ceritanya kan. Setelah perkuliahan ini saudara dapat apa, bisa apa, itu kan bagian dari refleksi ya, di akhir perkuliahan. Itu saya kira penting. Kalau di awal perkuliahan ini penting, mendukung. Kalau di orang sains itu biasanya begini, saudara kuliah dengan saya hari ini, maka sampean akan bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Jadi transaksinya jelas. Memang terkesan kasar, tapi justru hari ini itu mahasiswa itu butuh itu. Nanti saudara kuliah dengan saya hari ini, maka saudara akan menguasai atau mendapatkan pengetahuan atau memiliki keterampilan tentang A, B, C, D begitu. Kalau begitu saudara harus punya pengetahuan tentang ini sebelumnya. Kalau enggak usah masuk, misalnya begitu. Selesai perkuliahan, kita beri pertanyaan, saudara dapat apa dari saya hari ini? Saya kira itu biasanya orang-orang sains itu kan agak kasar gitu ya. Biasanya sampai ngantuk itu pulang saja kalian, ngingu kambing begitu. Kalau ada mahasiswa ngantuk atau kelewas itu dijawil, ayo pulang sana ngingu kambing gitu. Ya itu nggak apa-apa, sudah besar kan gitu kan mereka. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu Rahmatul. Semoga apa namanya bagian dari sekedar memberikan wacana atau barangkali teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, monggo. Cukup? Silakan Pak Komar, sekarang Pak Komar monggo Pak Komar sepertinya mau tampil ini. Pak Komar ya? Nggih. Monggo Pak Komarudin. Yes, kalau Kak sampun tampil nih. Nggih, monggo. Diperbesar Pak Komar. Ukurannya Pak Komar. Yes, terima kasih atas waktunya Ustadz Abtohi. Ini RPS mata kuliah ilmu pendidikan. Sehingga ada prasyarat mata kuliah yang harus ditempuh sebelumnya, ada teori belajar dan pembelajaran. Kemarin saya agak bingung Pak untuk yang ngisi di kolom yang kelima, pengalaman belajar mahasiswa. Karena kalau yang disampaikan oleh beberapa materi sebelumnya, itu template terutama yang dari UIN, itu isinya sebenarnya di sini bukan pengalaman belajar, isinya adalah metode pembelajaran. Sehingga ada rincian tatap mukanya bagaimana, terus kemudian penugasan terstrukturnya, dan kemudian kegiatan mandirinya. Nah, namun ini ketika mengikuti format yang walaupun tadi di awal disampaikan format dari kampus manapun silahkan, gitu ya. Tapi ini menjadi sedikit bingung, artinya pengalaman belajar mahasiswa yang bagaimana, ya, atau deskripsi tugas yang bagaimana. Nah, ini semampu saya untuk saya sampaikan beberapa pertemuan rincian RPS yang saya buat untuk ilmu pendidikan. Pertemuan awal ini apakah benar gitu istilahnya. Kalau kemudian kegiatan tatap mukanya ini pengalaman belajar siswa, dia berdiskusi, kemudian bekerja sama, presentasi. Ini materi kajiannya ruang lingkup ilmu pendidikan, karena masih pertemuan awal. Memang biasanya ya kita sampaikan RPS dan kemudian ada diskusi untuk mengenal lebih lanjut atau kemudian menjadi awal pendahuluan di ilmu pendidikannya. Maka nantinya ini akan, setelah saya selesai menyampaikan RPS, maka gambarannya adalah saya akan membentuk kelompok untuk kemudian masing-masing kelompok nantinya mengkaji, ya. Ketika mereka sudah membawa buku rujukan, misal ya judulnya ilmu pendidikan atau kemudian ilmu pendidikan Islam, itu bisa dijadikan referensi untuk kemudian berdiskusi masing-masing kelompok. Selain itu, kalau kemudian tidak bawa buku, mungkin bisa
buka laptopnya atau kemudian buka HP-nya untuk mencari beberapa pembahasan terkait dengan ilmu pendidikan. Sehingga ya tadi kegiatan pengalaman belajar siswanya berdiskusi, gitu, bekerja sama, dan kemudian nantinya dipresentasikan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi terkait dengan pemahaman ilmu pendidikan. Itu untuk pertemuan pertama. Apakah disampaikan semuanya, Pak? Apa permasalahannya sulit saja? Bisa. Saya kira yang Pak Komarudin sampaikan tadi itu kan jadi sudah benar. Jadi sebetulnya konteks pengalaman belajar itu kan sebetulnya kaitannya dengan bukan konten ya, tapi interaksi mahasiswa dengan eksternalnya atau mungkin dengan kondisi-kondisi kondisi saat pembelajaran. Misalnya tadi menyampaikan tentang diskusi, itu pengalaman belajar. Kemudian apa itu sharing, kemudian presentasi. Jadi basisnya adalah interaksi mahasiswa dengan kondisi dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kalau misalnya tadi yang panjenengan sampaikan, apa bentuk pengalaman belajarnya? Diskusi, kemudian apalagi presentasi, melakukan presentasi. Ya, itu saya kira sudah benar itu. Itu yang saya kira itu lebih tepat, Pak. Jadi berarti ini mboten keliru, Pak, ya? Mboten, itu sudah benar itu. Jadi bukan kontennya, bukan konten materinya ya, pengalaman belajar itu justru pengalaman belajar itu ya menurut saya ya mahasiswa berdiskusi dengan temannya, berkolaborasi dengan kelas lain atau mahasiswa dari prodi lain, itu kan saya kira bagian dari pengalaman belajar. Mahasiswa mempresentasikan materi di depan, kemudian meminta temannya. Jadi faktor lingkungan lah justru yang dominan itu. Lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran. Nah, saya kira itu. Karena kalau yang format di UIN itu yang RPS-nya, kalau yang dibagi ada kegiatan tatap muka, ini masuknya di atasnya 5, ini tulisan 5. Ini metode pembelajaran kalau tidak salah, Pak. Saya kira yang panjenengan sampaikan itu betul sudah. Namanya pengalaman belajar ya itu. Pengalaman belajar ya berdiskusi, melakukan kolaborasi dengan sejawat, kemudian melakukan kolaborasi dengan kelas lain atau kampus lain, itu bagian dari pengalaman belajar. Atau melakukan kunjungan studi lapangan, itu kan bagian dari, dan mendapatkan pengetahuan baru kan itu kan bagian dari pengalaman belajar. Saya kira itu lebih pas. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin. Saya kira betul itu. Kata kuncinya adalah interaksi ya. Kalau pengalaman belajar saya kira itu sudah kita pahami bersama. Monggo Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau tampil? Pak Samsul sepertinya ini. Semangat kayaknya. Tetap semangat. Siap, Pak. Pak Samsul. Baik, terima kasih. Saya coba dulu di screen. Mudah-mudahan tidak salah ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Kami di sini memegang mata kuliah satu rumpun keilmuan sebenarnya dengan pendidikan agama Islam, tapi kajiannya di pengantar studi Islam. Kami masuk kepada pertemuan yang 14-15, Pak. 14-15, di mana akhir dari perkuliahan ini, karena di sini tadi kan tentang keislaman, jadi konsep moderasi beragama. Harapan dari perkuliahan ini nanti mahasiswa itu di penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Di kegiatan mandiri itu kami meminta mahasiswa membuat flyer moderasi beragama secara individu di akun media sosial masing-masing. Produknya adalah nanti screenshot konten narasi moderasi beragama di media sosial. Itu di pertemuan 14 dan ke-15. Pertanyaan kami adalah,
kalau misal di pertemuan 14 itu mahasiswa ditambahkan dengan tugas makalah untuk kelompok A, kemudian kelompok A presentasi, kemudian untuk tugas penugasan terstrukturnya itu dibebankan kepada mahasiswa yang lain untuk meresum, kemudian untuk kegiatan mandiri juga dibebankan kepada mahasiswa yang lain untuk meresum. Apakah juga ini dibenarkan apa tidak itu? Itu pertanyaan kami. Monggo dikomentari dulu teman-teman. Barangkali ini kan mata kuliah pengantar studi Islam, lalu di pertemuan 14-15 ini kan terkait dengan moderasi beragama, lalu di pertemuan akhir anak juga diminta untuk meresume, nggih. Nggih, meresume itu juga bagian dari bagian dari apa namanya? Pengalaman belajar, nggih. Meresume itu juga. Kemudian anak diminta lagi untuk membuat makalah. Ya. Ya, saya kira itu boleh saja Bapak Ibu. Kalau itu memang bagian dari tagihan ya. Bagian dari tagihan produk penelitian, produk pembelajaran. Nah, ini kan bagian dari outputnya, output pembelajaran adalah penilaian itu. Kalau outcome-nya kan nanti efeknya. Saya kira boleh-boleh saja Bapak Ibu kalau misalnya, kalau menurut saya itu memang kalau memang tagihannya itu dan itu penting bagi siswa, kemudian dalam pembelajaran juga kita menjadikan itu bagian dari output atau capaian pembelajaran mata kuliah itu ya monggo, tidak apa-apa. Apalagi maaf, mohon izin ya, materi seperti ini, materi kayak moderasi beragama dan sebagainya itu kan materi yang basisnya berkembang. Banyak ruang-ruang kosong, mohon izin ya, banyak ruang-ruang kosong yang masih bisa dimasuki oleh siapapun. Kemarin tuh saya kebetulan diskusi sama Gus, siapa menantunya Yai Astagfirullah, yang dulu liberal itu siapa itu? Gus Ulil ya. Diskusi dengan Gus Ulil itu kan gitu. Jadi konteks moderasi beragama ini banyak yang kosong, banyak ruang kosong. Nah, ini kan justru menurut saya yang kalau itu pengantar studi Islam materinya lalu bicara tentang moderasi beragama ini justru level akademik inilah yang paling pas gitu kata beliau itu ya. Jadi isu-isu tentang moderasi mana ruang kosong yang belum diisi ini bisa dipakai untuk bagaimana memahamkan kepada masyarakat secara umum. Kemudian karena kita itu akademisi justru kalau di level hukum biarkan negara yang memikirkan, tapi di level akademik justru ini menjadi isu bersama untuk dikembangkan dan memberikan wadah bagi apapun kelompok keagamaan, kelompok gender gitu ya, basisnya keputrian dan sebagainya itu bisa masuk ke sini, termasuk misalnya kaula muda dan sebagainya, anak muda, saya kira bisa. Kalau misalnya atau masyarakat umum yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh ICT begitu. Tadi kan panjenengan mau memberikan kepada anak tugas untuk membuat flyer yang bagaimana kontennya itu terkait dengan moderasi beragama ya monggo-monggo saja. Justru saya kira dengan seperti itu pengalaman belajar anak lebih banyak. Anak membuat flyer itu kan otomatis dia minimal belajar Canva kan. Ya kan, kalau nggak punya pengetahuan itu ya nggak asik lah, flyer jadul gitu ya. Ketika dia membuat flyer tentang kontennya moderasi beragama, maka pengalaman belajar yang dia dapatkan minimal dia belajar membuat desain ya. Nah, desain yang menarik itu kan juga memerlukan pengetahuan atau keterampilan ya, minimal latihan Canva, kemudian oh ini menarik apa enggak, lalu pemilihan kalimat, oh kalimatnya nggak enak, nggak provokatif, dimasukkan ke chat GPT, lalu dimasukkan lagi, ya itu kan bagian dari pengalaman belajar. Saya kira sah-sah saja. Dan pengalaman belajarnya banyak, anak-anak pasti mendapatkan banyak pengetahuan baru. Justru itu yang terpenting bagi kita
dalam rangka membekali. Biarkan kita nggak apa-apa jadul, yang penting mahasiswa kita jangan sampai jadul gitu. Kan gitu Pak ya. Betul, betul. Iya, jadi nggak apa-apa, kita itu jadul nggak apa-apa. Saya sebagai dosen fisika begitu di UIN, di PGMI juga, ada beberapa simulasi sistem fisik itu saya jadul kalah. Nggak apa-apa, tapi karena bahasa pemrograman anak sekarang itu macam-macam Bapak Ibu. Jadi tolong, kalau saya masih pakai yang dulu ya ketinggalan zaman, kasihan mereka. Padahal sekarang banyak eh, eh, bahasa pemrograman yang lebih simple, lebih mudah. Lah, kalau kami dulu kan lebih ruwet gitu ya, lebih panjang dan kadang-kadang hasilnya nggak maksimal. Sementara sekarang itu simple, hasilnya maksimal. Saya kira tugas kita itu kan apa ya, bahasanya kan fasilitator. Iya, gitu. fasilitator. Nggih. Ya, jadi Nggih. di Nggih. Sepakat mahasiswa Pak sekarang Samsul. sepakat. Terima kasih Pak. Sepakat. Jadi saya kira itu akan mendapatkan banyak pengetahuan atau pengalaman belajar baru bagi anak dalam proses pembelajaran. Siap. Nggih, Ini saya kira monggo. siap dibungkus ini. Ustaz mau tanya Ustaz. Monggo. Nggih, monggo Nah, Pak Komarudin. ini yang saya maksudkan yang di kolom 5, Pak Samsul ini mungkin agak ke bawah dikit Pak. Tatap muka? Yang iya, tatap muka, perkuliahan menggunakan metode discovery. Nah, kata-kata ini kan mungkin kurang pas ketika kemudian kita membacanya di poin tadi adalah ini adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya perkuliahan menggunakan metode discovery ini kan berarti menggunakan metodenya yang ini maksudnya kolom ini adalah kolom metode gitu. Apakah begitu? Betul. Saya kira nanti metodenya tinggal dihapus ini ya. Bukan, jadi kalau misalnya itu basisnya metode strategi atau pendekatan atau model ya spesifik. Tapi kalau pengalaman belajar tadi itu berdiskusi, kerja kelompok misalnya, ya, berlatih, gitu. Saya kira itu. Ya, masukannya Pak Komarudin. Bapak Ibu, saya kira begini ya. Ada saya tambahan. Oh, ini ada istilah discovery. Discovery dengan inquiry itu sama-sama penemuan, tapi beda kontennya ya. Konteksnya beda. Kalau discovery namanya sudah discover ya. Kalau dulu kita punya CD gitu ya, ada isinya konten lagu-lagu dangdut sama pop atau sama rock gitu kan, ditutup gitu ya. Kalau orang IPA begini, kapan mengajar discovery, kapan mengajar inquiry. Ngajar discovery itu biasanya dipakai orang-orang biologi Bapak Ibu. Bagian-bagian dari tanaman atau bagian-bagian dari batang itu discovery. Bagian-bagian dari daun, barangnya sudah ada. Jadi dibungkus, discover gitu ya. Kalau bahasa paling mudah, disamai, discovery gitu ya. Sama kayak misalnya studi hadis. Buku hadisnya sudah ada, di dalamnya ada, baru dibuka gitu. Itu yang paling pas discovery, sama-sama penemuan. Kalau inquiry itu tidak seperti itu. Persoalan diselesaikan dengan cara apa, itu inquiry. Tapi kalau discovery itu barang yang dicari itu sudah ada sebetulnya. Misalnya ilmu tafsir gitu, atau studi Quran saya kira tepat ya discovery karena Qurannya sudah ada, dalamnya sudah ada, kontennya sudah ada, tinggal kita menggali saja kan gitu. Ya, saya kira itu. Nanti misalnya ini metode yang digunakan, misalnya discovery learning, monggo silakan. Biasanya orang-orang kalau di IPA tadi saya sebutkan orang-orang biologi itu discovery, tapi kalau orang fisika, orang kimia itu jarang pakai discovery, biasanya pakai inquiry. Sama-sama menemukan, cuma menemukannya itu kalau discovery sudah ada barangnya, wujudnya di dalamnya. Kalau fisika nggak tahu ini apa isinya, nggak tahu, dicari. Nah, kira itu. Ini sekedar pengetahuan dasar, kalau sudah paham gitu, tidak apa-apa. Monggo, yang lain. Saya kira sudah banyak ya? ini. Ini memang pengalaman kemarin, Pak. Saya juga bingung ngisi apa, akhirnya baca-baca, kemudian di kegiatan tatap muka itu ternyata punya Pak Komar ini yang apa namanya, yang simple dan sesuai dengan teknis di lapangan sebenarnya itu. Jadi kalau ya terima kasih Pak Komar ini atas ide-idenya. Ini sudah dapat pencerahan ya. Kalau gini kan enak Pak. Siap. Saya juga belum tentu benar, yang lain juga belum tentu
Salah Iya, gitu yang itu. baik, Nggih, monggo. terima kasih. Mau tanya, Pak? Ditutup Bukan dulu baik itu, Pak. Pak Samsul. Tutup. Pak Siap. Samsul. Berani salah. Nggih, monggo, monggo. Ada lagi Ustadz Mau tanya. Ustadz Dufron ini kayaknya sudah senior Ustadz Dufron ini. Kepala Ustadz, suku, Ustadz. Ustaz, Kepala Saya suku Ustaz izin Gufron. boleh Bapak? Monggo, monggo Bu. Oke, Oh, Bu Rofiatul dulu mau tampil. oke, Oh, nggih, monggo Bu Rofiatul. Win khas. oke Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya dari IPA Bapak, Tadris IPA. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya dari biologi. Jadi mata kuliah yang saya ampuh sekarang ini di anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nggih. SKS-nya cukup besar, Bapak, 4 SKS. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya memang menggunakan discovery learning dan praktikum serta diskusi. Jadi misalkan seperti tadi yang disampaikan, kita mau lihat organ tumbuhan, kita ingin melihat anatominya karena kita akan praktikum, maka kita melakukan identifikasi jenis tanaman, jenis organ itu dari tanaman dikotil ataupun monokotil. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya baru mendapat pencerahan gitu ya tentang persentase penilaian ini, Pak. Jadi selama ini itu untuk nilai untuk bobot nilai ini yang ada di sebelah ini nih Pak. Ini saya masih kebingungan ini berapa 5%, apa 10%. Jadi tadi kan baru dibagi ya dari sisa UTS dan UAS sisanya berapa total, kemudian kita bagi untuk praktikum dan kuis. Yang saya juga bingung itu Pak, kalau di sini di UIN itu, di UINHAS itu, kalau dulu masih pakai siakat itu ada bobot nilai Pak. Jadi kami masih bisa menentukan misalkan karena mata kuliah ini berpraktikum dan laporan praktikum itu cukup banyak ya. Jadi bobot tugas itu cukup banyak sehingga saya membuat bobot nilainya itu untuk UTS itu 20%, untuk UAS itu saya buat paling 25%. Sisanya itu tugas karena tugas kan masih ada kuis, praktikum dan partisipasi dan penilaian kehadiran. Jadi cukup banyak untuk sheet Excel untuk menilai tugas itu Pak. Tapi ketika sekarang sudah ganti ke sister, itu kan sudah bobot nilai sudah dipatenkan. Hanya sisa 40% untuk tugas Pak. Sementara tugasnya yaitu tadi cukup banyak. Pripun Pak? Ini apa namanya? Sebetulnya kembali ke ini, mohon izin Bapak Ibu ya, saya berikan tanggapan dulu. Saya kira kembali ke fleksibilitas karakteristik materi yang kita sampaikan ke mahasiswa, yang diampu oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya, mohon izin, kalau misalnya, mata kuliah ini cenderungnya lebih dominan di praktikumnya, maka otomatis persentase praktikumnya diperbanyak. Iya. Ya, saya kira itu. Jadi misalnya, materi tentang, tadi itu apa Bu? Tentang biologi nggih? Nggih. Materi bahasnya biologi. Biologi ini banyak praktikumnya. Maka ya praktikumnya yang saya kira lebih dikuati. Saya megang mata kuliah eksperimen fisika tuh. Eksperimen fisika. Jadi di semester ya di Saintek itu saya ngajar eksperimen fisika. Hampir semuanya itu ya nilainya 100% eksperimen fisika. Komponen yang lain, jadi UT1, UT2 itu ya prosentasenya kecil. UTS kecil, UAS kecil. UTS saya ambilkan dari ini, UAS saya ambilkan dari ini. Tapi eksperimennya, praktikumnya banyak. Nah, saya kira itu kewenangan kita sebagai dosen pengampu. Yang penting sesungguhnya pendidikan tinggi itu kan tidak seperti pendidikan dasar ya. Kalau pendidikan tinggi itu kan KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya itu yang paham itu kan dosen masing-masing. Kalau pendidikan dasar itu kan ditentukan oleh kabupaten kota, ditentukan oleh provinsi, tergantung jenjangnya ya. Tapi kalau perkuliahan, pendidikan tinggi itu kan tergantung dosen masing-masing. Kalau itu basisnya kurikulum merdeka pun malah justru bebas, sebebas-bebasnya.
tergantung karakteristik materi. Kalau ibu misalnya ingin menambahkan, oh saya ingin karena mata kuliah ini menuntut kegiatan praktikum tinggi, ya praktikumnya diperbanyak. Teorinya nggak perlu banyak, maka UTS UAS-nya persentasenya kecil. Atau memang Itu perlu, bisa dilakukan ketika kami masih di Siakat, Pak. Tapi Nggih. kemudian sudah di Sister karena dipatenkan 40% UAS, 20% UTS, dan 40% tugas. Itu yang kami Nggih. tidak bisa akhirnya ngatrol nilai istilahnya gitu, Pak. Ya, Bu, itu saya kira mohon izin ya, itu fleksibilitas panjenengan mawon. Nggih, nggih, saya kira itu fleksibilitas kita sajalah. Apalah kalau bahasa 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 laporan itu eksekusi kita. Monggo Nggih, Bapak. dieksekusi sendiri ya. Kalau monggo dieksekusi sendiri, saya kira itu. Dan saya kira masing-masing dosen itu paham lah apa yang dimau dari itu. Kalau memang sister itu menuntut 40-40-20 atau 20-40-40 ya, mana yang akan kita maksimalkan. Misalnya praktikumnya kita optimalkan yang 20, nilai dari situlah. Kan proses itu nggak akan diketahui oleh sistem di atas, Bu. Yang tahu ceritanya kan kita sendiri kan. Dan dosen itu punya hak prerogatif untuk menilai mahasiswanya. Misalnya mohon izin ya, di KKN, mahasiswa UIN gitu ya. Tiba-tiba Pak saya nggak dapat nilai, saya belum dapat nilai. Lu dulu DPL-mu siapa? Pak ini. Saya sebagai sekretaris LP2M tidak berhak menilai mahasiswa itu. Walaupun saya tahu dia bekerja, dia ikut dan seterusnya, dia aktif. Tapi yang berhak menilai adalah DPL. Karena itu hak prerogatif dosen, bukan di level struktural gitu aja. Nggih, saya kira itu. Nggih, monggo. Saya kira itu nggih. Nggih, Bapak. Ya, Bu, Ustaz, sama tanya, mungkin Ustaz. barangkali saya juga tertarik dengan apa namanya RPS panjenengan. Memang begitu. Jadi ada discovery, ada praktikum, ada eksperimen gitu ya. Kalau di kita itu kan orang-orang IPA itu kan mengenal istilah praktikum, ada eksperimen. Ada Kalau observasi praktikum, lapang, Pak, kalau kami juga, Pak. Nggih, iya betul. Observasi lapang ya discovery begitu ya. Biasanya discovery, banyak basisnya discovery. Kalau di praktikum itu kan lebih kata kuncinya adalah merubah variabel begitu kan. Jadi kalau eksperimen mengubah variabel, kalau praktikum itu biasanya membuktikan sebuah teori atau hukum begitu. Seperti itu kalau saya kira itu nggih. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami Pak, saya yang terima kasih banyak. Nggih. Tanya untuk kolom yang nomor 12, Bu Rafiah mungkin bisa dibuka lagi, Bu. Ngapunten Pak, ini baterai saya mau habis. Oh, iya. Kolom 12 itu referensi. Referensi Pak. Untuk referensi ini sebenarnya ini secara keseluruhan. Saya juga masih bingung untuk mengisi referensi itu. Apakah sampai detail, artinya mungkin nama, terus kemudian tahun bukunya, atau kemudian tahun jurnalnya, semisal jurnal, terus kemudian apakah lengkap dengan mungkin bahasanya halamannya atau bagaimana? Izin untuk menjawab Pak Komar. Silakan. Kalau saya di referensi itu tinggal itu kan di kolom paling bawah kan ada referensi ya. Ya, di bawah itu ada daftar referensi. Kalau yang di kolom 12 itu referensi. Nah, itu apa bedanya yang di sana dengan yang di bawah sendiri? Kalau saya sih persepsi dan pengalaman kami, kalau di pojok kiri itu di referensi itu tinggal diambil di setiap pertemuan referensi apa yang sudah diberikan di bawah, kemudian tinggal ambil angkanya saja. Itu kan mahasiswa kan sudah bisa melihat di bawah itu yang ditulis secara lengkap. Itu tinggal angka 1, 2, 3 atau referensi berapa, 5, termasuk juga referensi dengan jurnal yang kita tulis itu. Ini menjawab, mohon maaf kalau salah, nanti tinggal diperbaiki saja. Tidak lengkap dengan halamannya Pak ya? Ya tinggal ditulis angkanya saja di bawah. Berapa referensi yang mau kita pakai itu. Bukan halaman apa, semisal kan kemudian pembahasannya adalah semisal yang anatomi tadi. Nah, itu semisal bukunya Hasanah. Nah, itu halamannya berapa yang harus dibuka? Halaman berapa misal gitu loh. Maksudnya detail itu atau cukup ya seperti ini, atau cukup dengan kayak inut biasanya kalau kita nama, terus kemudian
apa tahun dan kemudian halamannya atau begitu atau bagaimana? Kalau saya sih tinggal Oke. diurutkan saja satu berapa referensi, tinggal memasukkan yang ada di bawah dipindah ke samping. Itu aja barangkali. Saya kira itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kanan Oke. tadi itu yang disampaikan oleh Pak Samsul, nomor 1 misalnya, nomor 1 di bawah itu referensinya 1 itu tulisannya siapa, bukunya siapa, jurnalnya siapa. Tetapi kalau misalnya kita mampu sampai detail, misalnya, karena bukunya Oke. terlalu tebal. Mohon izin Bapak Ibu, biasanya kan ada buku-buku itu kalau memang karakteristik yang dipelajari kan macam-macam ya. Oke, Ada Pak. bukunya Kalau yang di bio itu malah ya, seriesnya series 3, Campbell, gitu. Salisbury. Jadi nggak Ya, bisa ditiru yang betul. seperti Pak Samsul bilang tadi, hanya 1, Nggih, 2. Tapi betul. harus Misalnya, detail. nggih, Oke. Pak Komarudin itu kan misalnya ngajar studi Islam atau misalnya ada berapa buku, berapa jilid. Nah, jilid 1 atau bab berapa ya, monggo. Intinya RPS ini kan bagaimana kita mengkomunikasikan konten persiapan pembelajaran kepada mahasiswa. Semakin detail, semakin baik, gitu aja ya. Sepakat gitu nggih. Tapi kalau ini sudah cukup ya nggak apa-apa. Kalau saya nggih, karena ngapunten apa namanya karakteristik. Kalau kalau fisika butuh buku tipis gitu. Tapi kalau Pak Komarudin butuh buku jilidnya sampai misalnya sampai buku itu kan harus beda kan gitu ya. Kalau Ini saya pikiran kira saya itu nggih. kan detail itu sebenarnya lebih pasti, akan Nggih. tapi kita memang lebih sulit, Pak. Maksudnya Nah, nggih. harus membuka dulu itu. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih, sebetulnya semakin detail semakin baik. Ya. Oke, Pak. Apalagi anak S1, kecuali mahasiswa S3 itu kan biasanya bukunya itu tebal, diambil hanya cuma 2 bab. Nah, kan ada kan perkuliahan model-model gitu itu kan. Akhirnya kesannya adalah apa? Kesannya adalah chapter report gitu aja. Nggih, nggih. Saya kira itu. Nggih, matur nuwun Pak Komarudin, Bu dari UIN Khas dan Pak Samsul. Matur nuwun. Monggo, tambahan lagi siapa yang mau diskusi bersama, monggo. Intinya sudah saya amati Bapak Ibu ini sudah senior, nggih, sudah istimewa lah. Sakjane kadang ini langsung sertifikasi ngono ae, nggih cerita. Nggih. Amin, Nggih. amin, amin. Setuju, Prof. Nggih. Ya Bu, Bapak Ibu ini kan apa namanya? Kalah tua gitu aja, kalah zaman gitu aja. Kalau kami dulu itu kan Terdos itu hanya membuat cerita, dinilai, kemudian deskripsi diri, lalu tes bahasa Inggris, wis langsung sertifikasi gitu. Nggak pakai gini-gini. Tapi saya kira ini lebih bagus panjenengan. Kami di kampus itu juga doktrinasinya itu pada prinsipnya membantu panjenengan agar sukses kok. Monggo, siapa lagi? Pak Yenal Fanani ini kayaknya Mas Yan ini. Semangat ini. Monggo Pak Yenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini kayaknya tadi sudah disampaikan banyak tentang materi. Sebenarnya saya ingin tanya saja. Tadi dari beberapa, kayaknya nanti bisa dibuka lah ini apa RPS saya, tapi saya tidak bisa mengoperasikannya ini. Terus gini, tadi masalah apa namanya tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak berstruktur itu hampir semua tadi dikasih waktu. Padahal yang saya pahami penugasan terstruktur dan tidak terstruktur itu kan kayaknya dilaksanakan tidak di ruang kelas kayaknya. Kenapa kok dikasih waktu misalnya 2 kali 50 misalnya 2 kali 60 itu bagaimana itu? Dari beberapa tadi kayaknya dikasih waktu sampingnya misalnya alokasi waktu misalnya 2 kali 50 atau 2 kali berapa itu tadi beberapa ada beda-beda tentang waktunya. Terus kedua kemarin itu dalam masalah referensi itu kan diminta referensi terbaru kan gitu kan, referensi yang terbaru biar nggak jadul gitu kan. Tetapi di mata kuliah saya misalnya saya usul fik itu yang jadul malah yang laku biasanya gitu. Referensi lama-lama semua misalnya apa misalnya Ibnu Asyur ataupun apa misalnya itu banyak referensi lama.
referensi lama. Jadi apa ya? Jadi referensi baru malah bahkan menurut saya sendiri itu malah ya kurang. Kenapa kita ngambil yang nggak yang ngambil yang ori gitu, ngambil yang KW gitu loh. Itu saja mungkin bagi saya karena sebelumnya tadi beberapa sudah ditanyakan sama yang terdahulu. Soal Oke, tersuun. terima kasih Pak Zainal Fanani. Eh, Barangkali saya komentari dulu, nanti teman-teman bisa menambahkan. Yang pertama, untuk referensi, saya sepakat Pak Zainal. Jadi apa namanya, tergantung materinya ya, keilmuannya ya. Saya kira apa yang panjenengan sampaikan, kalau misalnya materi saya ini menuntut materi atau referensi yang original, misalnya panjenengan ngajar usul fikih gitu ya, justru eh, barangkali tetap referensi lama itu akan membuat pengetahuan anak, pengetahuan mahasiswa semakin mapan gitu. Tetapi barangkali eh, kita juga perlu melihat referensi-referensi baru yang kadang-kadang sifatnya eh, lebih kekinian gitu. Misalnya basisnya adalah jurnal, itu malah lebih lebih asik panjenengan. Di anak diminta untuk mereview artikel-artikel jurnal yang terkait dengan materi itu ya malah lebih bagus. Jadi buku buku babonnya tetap buku tua itu bagus. Tapi barangkali ada permasalahan-permasalahan yang kontemporer begitu, itu saya kira yang terbaru itu juga bagus. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Zainal terkait dengan mana terstruktur, mana mandiri, itu mohon Bapak Ibu pahami kembali tentang konsep SKS ya, mana SKS itu ya. SKS itu kan jelas ya. Dua SKS itu berarti tatap muka, mandiri, terstruktur itu kan jelas. Dan itu sudah ada di pedoman secara umum itu. Tidak perlu kami jelaskan di forum ini. Saya kira sudah jelas itu. Misalnya dua SKS, apa sih dua SKS itu? Di buku pedoman pembelajaran tiap-tiap kampus pasti menjelaskan itu. Yang dimaksud 2 SKS, yang dimaksud 4 SKS itu apa. Saya kira itu. Oke. Mohon barangkali ada yang menambahkan, monggo Bapak Ibu. Yang tadi Pak, yang katanya itu yang 2 kali 60, 2 kali 50 itu. 2 kali 50. Suaranya kecil, Kiai. Kiai Nurholis. Monggo Pak Yai. Saya udah jelas ini, jelas. Kecil, suaranya masih kecil, Kiai. Apa ini ya? Jelas. Jelas, sudah jelas Ustaz. Jelas. Oke. Tadi yang dari Pak Samsul belum dijawab yang apa? Yang apa namanya? Yang 2 kali 50, 2 kali apa namanya? 60 di tatap muka, terus apa? Kegiatan mandiri, terus penugasan terstruktur itu belum dijawab sama Pak Abtohi. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Ini punya teman-teman itu di RPS, seperti anjuran Bapak kemarin Bapak Muhtadi, itu ada apa namanya, kalau jenengan buka di Google Drive punya teman-teman itu hampir semuanya kayak gitu. Alokasi waktu untuk tatap mukanya 2 kali 50, terus untuk kegiatan mandiri 2 kali 60, terus untuk kegiatan terstruktur itu atau penugasan terstruktur itu 2 kali 60 kayak gitu. 2 kali 60 berarti 2 jam itu Ustaz. 120 menit berarti. Mungkin nanti bisa disambung teman-teman yang lain. Saya mencoba menjelaskan kalau ini benar. Monggo Pak Kholis dijelaskan. Oke. Monggo Pak Yang saya Kholis. pahami kemarin itu apa namanya? Jadi misalkan itu 2 SKS, seminggu itu 2 kali gitu loh. Seminggu 2 kali. Setiap tatap mukanya berarti 2 kali 50, yaitu logisnya ke situ. Makanya seminggu berarti 2 kali tatap muka berarti 2 kali 50. Begitu juga yang apa namanya, yang mandiri atau yang terstruktur itu kan, tapi hitungannya 60. Jadi total seminggu itu berarti kalau satu pertemuan 50 tambah 60 berarti 170 menit itu. Kalau 2 pertemuan seminggu berarti tadi 120
70 kali 2. Itu yang kemarin juga dijelaskan oleh Pak Muhtadi ya, yang memberikan penjelasan mengenai RPS itu. Itu Pak Samsul, menawa disambung sama Pak Abtohi. Tadi kan saya menyinggung-nyinggung itu sudah. Saya kira itu pemahaman bersama ya. Jadi jika panjenengan mohon izin Bapak Ibu, maksudnya kalau misalnya 2 SKS itu 2 kali 50 sampai 60 kali pertemuan dalam seminggu. Berapa kali dalam, kemudian ada tugas terstruktur, ada tugas tambahan itu sudah ada aturannya itu di mana? Di Doman. dokumen umum itu Modul. sudah ada gitu. Jadi saya kira itu sudah mafhum lah panjenengan. Makanya tadi saya hanya sekedar memati-mati lah. Saya kasih maksudnya ini loh. Mosok sampean lah orang ngerti wih kan jadi lucu kan. Nah, itu. Ini Saya kira yang nggih, mohon izin tadi saya kira insya Allah sudah paham itu maksudnya. Jadi ketika mahasiswa memprogram 2 SKS, otomatis maka dia harus dalam seminggu dia akan bertemu dengan dosen itu. Nah, 2 kali 50 menit tatap mukanya. Kemudian kan itu. Sehingga tertotal itulah total 2 SKS itu maksudnya kan gitu. Panjang itu. Kalau 3 bagaimana? Kalau 4 bagaimana gitu. Pak Nurholis itu panjangan baca itu ada itu. Ada itu. Kalau saya menjelaskan nanti ditertawain Pak. Ditertawain sama Pak bener gini. Pak Gufron. Pak Gufron. Nggih. Yang lain mungkin yang bisa kita diskusikan terkait RPS. Terutama apa saja yang kira-kira penting untuk dimunculkan, misalnya Bapak Ibu kita kan sering ya di RPS yang kita buat karena ini 3 SKS 16 kali, karena ini 2 SKS 14 kali gitu. Seperti itu pun sebetulnya mohon maaf di pedoman pendidikan kita, pembelajaran di masing-masing kampus itu juga sudah ada. Jadi itu sebagai komitmen saja, komitmen bersama yang saya kira di setiap kampus sudah punya pegangan yang jelas semacam itu. Atau mungkin saya minta tolong ada dosen-dosennya lain yang mungkin karakter RPS-nya beda, yang punya khas gitu loh. Tadi kan bahasa Arab sampun, kemudian biologi sampun, ilmu pembelajaran, ilmu pendidikan sampun. Siapa lagi? Studi Islam tadi sudah pengantar Saya tadi. boleh Pak Sampun. masuk? Monggo Saya Bu boleh masuk Juliani, Pak? Kamelia. Nggih. Mungkin saya tidak terlalu khas ya. Saya kebetulan ngajar BK. Saya ngajar iya. BK di PAI. Sehingga kepentingan saya adalah di RPS ini menjelaskan bagaimanakah posisi BK di PAI. Karena belum banyak yang tahu dan belum banyak yang memahami. Ya, Nah, di ya. situ dari 16 pertemuan itu yang sudah saya susun sekarang, di pertemuan terakhir sebelum UAS, saya memasukkan studi kasus. Yang studi kasus itu adalah saya minta mahasiswa untuk datang kembali ke sekolah untuk melihat, jadi materi yang dari pertama sampai ke-14 itu, apakah itu diterapkan atau apakah itu dipergunakan di sekolah sebagaimana yang seharusnya. Apakah itu diperbolehkan, Bapak? Atau cukup saya masukkan di tugas-tugas terstruktur di setiap pertemuan? Karena yang sekarang saya rancang itu ada di materi terakhir sebelum UAS. Saya beri nama studi kasus. Itu merupakan rangkuman dari semua materi 1 sampai 13 tentang kebekaan di sekolah itu. Saya minta mahasiswa untuk ke lokasi untuk melihat bagaimanakah aplikasi yang sudah dilakukan oleh guru BK di sekolah. Apakah guru BK di sekolah itu melaksanakan hal-hal yang kita bahas mulai dari pertemuan 1 sampai terakhir itu. Di sebelum UAS saya kasih 1 kesempatan untuk mahasiswa turun ke sekolah. Seperti itu diperbolehkan untuk dimasukkan ke 1 materi RPS ataukah hanya perlu dimasukkan, diselipkan dalam tugas-tugas terstruktur di per materi, per submateri. Ngoten Pak Abtohi. Matur Oke, suwun. Bapak Ibu barangkali ada yang nanti menambahkan ya. Ini ada Bu Juliani Kamelia, ini beliau mengampu mata kuliah BK begitu ya.
BK. Jadi tadi beliau menanyakan apakah misalnya memberikan penugasan kepada mahasiswa yang terkait studi kasus BK di sekolah itu sebaiknya seperti apa kan beliau itu menanyakan begitu. Apakah modelnya blok dulu konten materi baru diberikan penguatan sesuai dengan studi kasus dari materi-materi itu. Artinya mahasiswa diberikan apa namanya penugasan, oh kamu memang mencari studi kasus di sekolah yang terkait dengan A, materi awal dulu, pertemuan kedua atau per misalnya apa namanya hari ini kasus ini, pekan depannya studi kasus di lapangan, hari pekan ketiganya materi, pekan berikutnya. Nah, memang kalau menurut hemat saya itu memang mana yang lebih efisien saja begitu ya. Mana yang lebih efisien. Jadi nanti mungkin teman-teman berikan masukan. Kalau pandangan saya mana yang lebih efisien. Sama persis kayak kami praktikum, kami mata kuliah eksperimen itu juga begitu. Blok pengetahuan, eksperimen, baru membahas, membuat karya mahasiswa dari eksperimen itu dalam bentuk jurnal itu didiskusikan. Ya itu saya kira apa namanya memang mana yang lebih efektif kalau menurut saya. Kalau misalnya lebih efektif materi, tugas, materi, tugas, materi, tugas, tugas apa? Tugas studi kasus begitu, monggo. Atau misalnya materi blog kayak gaya-gaya kedokteran begitu. Kedokteran itu kan kuliahnya begitu, Pak. Kuliah apa? Kuliah rata-rata kuliah basisnya blog. Jadi 1 minggu pertama langsung konten. Setelah itu baru rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Bukan seperti kita yang dicicil 2 SKS, 2 SKS, enggak begitu. Mereka rata-rata blok baru. Lah, saya kira menurut saya Bu Julia, mana yang lebih efektif gitu aja. Iya, karena materi ini kan untuk tugas ini saya minta anak-anak ke sekolah. Jadi menurut hemat saya kalau mereka harus berkali-kali ke sekolah itu tidak efektif. Jadi saya berikan materinya dulu di akhir sebelum ending. Saya minta di satu kesempatan itu anak-anak untuk datang ke sekolah untuk melihat pelaksanaan BK di satu sekolah. Kemudian dilaporkan di mata kuliah terakhir itu kita presentasikan. Maksud desain saya begitu, apa itu diperbolehkan seperti itu. Iya, ya, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Yang penting di RPS-nya dimunculkan, kemudian nanti apa namanya panjenengan sampaikan ke mahasiswa ketika RPS itu di awal perkuliahan, saya kira baik begitu. Memang karakter materinya harus begitu. Iya. Sama misalnya situasi kondisi, kemudian sarana prasarana memang menuntut begitu. Itu yang terpenting itu kan learning by doing-nya muncul, Bu ya. Jadi bagaimana anak belajar tapi sambil melakukan tuh muncul. Justru itu yang terpenting, terutama di basis pembelajaran BK semacam ini. Terima kasih Bu Juliani. Atau mungkin teman-teman mau menambahkan nih, monggo. Pak Anwar, monggo Pak Anwar, nambahkan Pak Anwar. Pak Anwar ini kayaknya saya kenal mukanya ini. Oh ini. Monggo Pak Anwar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal banget kalau kalian jenengan. Ya, Pak Anwar yang jelas, nih, saya mengampu mata kuliah ilmu falak, Pak. Jadi di ilmu falak itu yang sering kami apa namanya munculkan itu adalah observasi lapangan. Karena di situ menggunakan beberapa peralatan peralatan untuk ru'yatul hilal, kemudian pengukuran arah kiblat seperti teodolit, kemudian teleskop FX100 yang terbaru itu ya. Kemudian juga aulatis, kemudian kalkulator signifikat dan seterusnya lah. Artinya di sini banyaknya kami itu praktek, Pak. Walaupun saya kalau menulis dari RPS itu kurang paham ya, karena berangkat dari praktisi falakiyah. Jadi mungkin bisa menginclude untuk belajar kepada bapak-bapak ibu yang lain terkait dengan RPS. Cuma yang kami bingungkan di sini terkait dengan penilaian bobot penilaian itu Pak Abdohi, terkait dengan bobot penilaian yang apa ya,
yang setiap pertemuan itu loh. Jadi untuk pertemuan praktikum, kemudian juga pertemuan materi, kira-kira andai kata kita samakan itu boleh nggak ya? Ya Pak Pri ya. Oke, oke, Ustaz Anwar, Bapak Ibu sekalian, Oke. beliau ini mengampu mata kuliah ilmu falak, nih. Ilmu falak. Iya. Kalau yang dibidik adalah pengetahuan mahasiswa terkait dengan misalnya menentukan arah kiblat, kemudian menentukan eh, satu satu bulan tanggal 1 atau tanggal tanggal berapa lah. Yang jelas eh, Iya. basisnya bukan hanya pengetahuan, tetapi penguasaan. Yang pertama misalnya penggunaan alat, gitu ya, penggunaan alat. Yang kedua sampai anak itu atau mahasiswa itu mengetahui ketepatan dari apa yang dia temukan. Nah, kan kita kan anggaplah Pak Anwar ini ahlinya. Dia itu anak itu, oh ini mengatakan ini Amin, benar amin. gambar tanggal 1 gitu ya. Bulan tanggal 1. Lah itu kan apa namanya? Yang tahu kan yang ahlinya yang profesional kan panjenengan. Saya kira eh, kalau ini memang jadi satu satu mata kuliah khusus tentang ilmu falak ini, berarti kan yang pertama terkait dengan penguasaan materi mahasiswa, teorinya dulu itu berapa persen misalnya. Oh, cukup ini saya misalnya persentase pemahaman apa namanya pemahaman keilmuannya ini saya buat 30% misalnya. Monggo silakan. Lalu penguasaan penggunaan alat, ya monggo itu wajib karena kalau tidak mungkin seseorang itu mampu memberikan ketepatan dari apa yang dia temukan terhadap kondisi tanggal atau kondisi arah kiblat tanpa penguasaan penggunaan alat secara benar dan tepat. Nah, berarti kan ada apa ya bahasanya ya? Ada penilaian yang basisnya keterampilan psikomotor gitu. Nah, itu berapa Iya. persen? Sekalipun Berarti perlu bisa dikatakan discovery ya gitu. Ya tadi ya. gitu. Itu saya kira kalau misalnya yang basisnya penguasaan alat ya keterampilan saja Ustaz. Yang didukung oleh SOP gitu. SOP alat. Oh ya. Penilaiannya kan basisnya SOP alat Bapak Pak Anwar. Misalnya Iya, iya. teleskop begitu berarti kan anak benar-benar mengetahui alur penggunaan SOP dari teleskop itu sampai memanfaatkan itu untuk proses pengamatan dari misalnya dari hilal begitu. Nah, kan penilaian itu kan itu bukan discovery tapi sekedar penggunaan alat. Sama kayak mahasiswa kita minta untuk mengoperasikan komputer misalnya begitu. Kan sama saja penilaiannya mengoperasikan teleskop untuk mengamati bulan misalnya. Itu juga penilaian yang basisnya keterampilan. Nah, memang harus didukung dengan satu eh, SOP penggunaan alat itu. Nah, kalau alurnya tepat berarti kan skornya maksimal. Kemudian selesai SOP, selesai menggunakan dia dapat mendapatkan hasil itu, mendapatkan hasil dari apa yang diminta oleh dosen. Misalnya, oh pengamatan bulan, oh pengamatan pengamatan arah kiblat nih, monggo terserah. Tergantung alatnya. Nah, 3 komponen itu yang pertama terkait dengan teorinya, kemudian terkait dengan penggunaan alatnya, kemudian terkait dengan temuannya. 3 itu yang barangkali tinggal kita bisa menjadikan sumber nilai anak, sumber nilai untuk anak. 1, penguasaan materi, yang kedua penguasaan menggunakan peralatan, yang ketiga penguasaan terhadap ketepatan hasil yang dia dapatkan. Dan 3 itu mana yang paling dominan? Saya kira goalnya yang terakhir tadi itu, goalnya yang terakhir gitu. Tapi ada prasyarat-prasyarat kan? Prasyaratnya kan sama kayak Iya, ada. bagi bagi waris itu loh, Ustaz. Ya kan? Iya. Bagi waris itu kan Iya. anak harus tahu ilmu faraidnya. Iya. Yang kedua harus tahu operasi bilangan pecahannya, kan gitu kan? Kalau nggak bisa matematikanya ya nggak bisa kan gitu kan? Lalu yang Iya. terakhir secara teori pembagiannya tepat kan gitu. Sama kayak saya kira bisa dan itu persentasenya
yang justru goalnya di terakhir tadi itu ketepatan ya, yang tahu ketepatan presisinya ya panjenengan Ustadz yang paham. Pasti kan Oke. itu kan, oh ini bener ini. Untuk mengetahui gunung meletus Semeru. Wah itu nggak tahu, itu hanya prediksi saja itu kan. Oke, matur suwun, Tat. Oke, saya kira itu Ustadz. Jadi apa namanya, kalau misalnya itu bagian dari ilmu falak yang panjenengan nilai atau panjenengan lampu ya 3 komponen itu, dan persentasenya ya monggo, misalnya 20 20 60 atau 30 30 40 gitu. Memang biasanya ada Baik. karakteristiknya, karena ini justru yang terpenting, maka persentasenya saya perbanyak. Sosial itu kan kadang-kadang begitu ya, tidak Ya. seperti sains yang kadang-kadang unsur apa namanya, unsur positivismenya lebih dominan. Ya. Oke, Oke, matur suwun, Tat. terima kasih Ustadz Anwar. Oke, matur Oke. nuwun. Memang unik ini, unik ya. Nanti dimunculkan tiga-tiganya nanti. Berarti di RPS-nya itu mulai dari penguasaan materi, penguasaan menggunakan peralatan, sampai Oke. pada hasil temuan dari tiap-tiap penugasan. Saya kira itu. Oke, siap. Oke. Oke, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ustadz Gufron, sepertinya ini senior ini. Oke, enggak Ustadz. Mic-nya kayaknya masih meninggal mic-nya itu. Loh. Masih dicentang kayaknya, Pak. Minta dibukakan anaknya kayaknya ini. Sudah muncul ini mic-nya. Bisa didengar Pak ya? Oke. Ya. Sudah siap. Ustaz. Ya. Saya mengajar jadi materi aswajah khas ya. IAI. Saya hanya tanya saja, Pak. Iya, Ustaz. Bagaimana untuk memberi penugasan kepada mahasiswa yang praktis ya, yang tidak mudah benturan dengan dosen-dosen yang lain. Kadang-kadang namanya mahasiswa itu ada menjawab, yang ini belum saya kerjakan diberi tugas lagi. Ini belum saya kerjakan diberi tugas lagi oleh dosen-dosen yang lain. Saya mohon arahan tentang penugasan yang praktis, bentuk-bentuknya. Nah, ini yang kami harapkan dari Bapak. Sekian Pak, matur nuwun. Oke. Matur nuwun Pak Ustadz Gufron. Pak Gufron ini mengampu mata kuliah aswaja Bapak Ibu. Lalu beliau punya permasalahan terkait dengan, barangkali dimatikan dulu Ustaz. Ustadz Gufron dimatikan dulu mic-nya. Oh iya. Yeah. Mic-nya Dian Ustaz oke. Di laptopnya Ustaz, di HP-nya Ustaz. Iya. Jadi beliau ini punya permasalahan, tetapi terkait dengan prakteknya. Beliau ada permasalahan, mahasiswanya itu sering merasa tugas perkuliahan dari setiap dosen itu tumpang tindih. Iya. Nah, tumpang tindih sehingga kadang-kadang mahasiswanya itu tidak bisa memberikan atau mengumpulkan tugasnya secara optimal. Kira-kira apa Bapak Ibu usulannya, monggo. Ini kan masalah praktis ya. Bu Al-Muftiyah. Monggo Bu. Punya pengalaman semacam itu tak? Bu Al, kontak. Mic-nya dulu dihidupin. Mic-nya Pak Gufron. Pak Gufron, mic-nya dimatikan dulu Pak Gufron. Di komputernya, di HP-nya Pak Gufron, di HP-nya, bukan di headset-nya. Mut. Nah, nggih, matur nuwun. Monggo Bu Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dulu Bu. Betapa hati rindu.
Oke, terima kasih. Kalau untuk pengalaman saya memang mahasiswa sekarang seperti itu. Jadi banyak sekali alasan yang apa nggih, ketika kita memberikan tugas itu ada Bu, sudah banyak tugas. Tetapi karena mata kuliah saya itu memang tugas, nggih. Jadi harus mencari apa namanya buku referensi, kemudian juga pengalaman-pengalaman di luar dari lingkungan, ya. Jadi memang harus saya wajibkan kalau untuk mata kuliah saya kan sejarah pendidikan Islam, yang kedua apa namanya Islam dan budaya Nusantara. Dan di Islam budaya Nusantara itu memang di situ ada moderasi beragamanya. Jadi saya suruh mahasiswa penelitian dan membaur di lingkungan yang berbeda agama gitu. Jadi memang apa nggih, mau ndak mau, jadi mahasiswa harus praktik seperti itu. Jadi nggak ada alasan, Pak sudah Bu sudah banyak, nggak ada alasan untuk mahasiswa saya. Jadi memang saya tekankan dan itu wajib Pak kalau untuk saya. Oke. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Monggo yang Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Monggo Bapak Ibu. Ini Ustadz Dufron ini punya masalah karena mahasiswanya mengeluh kebanyakan tugas katanya gitu. Khawatir, saya khawatir mahasiswanya itu di pikirannya begini. Ini saya jadi mahasiswa ini diminta untuk memuaskan dosen ini. Tapi tidak begitu Pak, tidak begitu. Kadang-kadang memang kalau mahasiswa itu tidak seperti itu, tidak ditekan, itu ya nggak akan muncul, Jadi memang kadang-kadang kita perlu. Mungkin begini Pak. Mungkin maaf Bapak, mungkin mahasiswa ada apa nggih? Ada perlu pencerahan, misalkan kuliah tidak harus di ruangan Bapak. Jadi kalau saya itu saya ajak keluar. Jadi di lingkungan yang berbeda, kita berinteraksi di situ, kemudian kita memecahkan masalah-masalah yang ada, sekalian healing. Jadi mahasiswa nggak terpancang berkutat di ruangan, jadi mereka bisa apa nggih terbuka pikirannya untuk belajar di luar. Kalau di kelas mungkin bosen, apalagi mata kuliah aswaja kan hanya seperti itu saja. Kalau aswaja bisa Pak, kan ada banom-banom ya, kalau di apa organisasi itu mungkin bisa diajak ke PCNO atau ke tempat-tempat yang berhubungan dengan seperti itu, mungkin bisa seperti itu Pak. Kalau aswaja di Pak Ufron, meskipun diparingi masukan dari Bunai Al-Muftiyah. Nah, ini di kuliahnya ini Ustaz. Ya. Sekali yang disampaikan Bu Mutia itu kalau materinya Pak Ufron itu tentang kezuajaan itu. Aswaja. Jadi yang monggo Bapak. Jadi apa namanya Pak Ufron barangkali apa yang diberikan usulan atau masukan dari Bu Al-Muftiyah ini saya kira sudah bagus nih. Sudah bagus. Sudah bagus. Bagus sekali gitu. Jadi yang terpenting ini satu barangkali tetap namanya apa namanya keaswajahan itu atau materi aswaja itu di materi basisnya pengetahuan harus dikuasai anak mahasiswa. Kalau misalnya keaswajahan atau materi-materi yang basisnya semacam itu kan banyak berbasis di pertemuan awal itu kan basisnya pengetahuan dasar tentang keaswajahan. Nah, itu saya kira bisalah model-model pembelajaran yang atau metode ceramah dan sebagainya yang klasik-klasik itu kita gunakan. Tapi kalau basisnya memang itu adalah
kontekstual, kemudian permasalahan-permasalahan di masyarakat, itu saya kira bisa yang diusulkan oleh Bu Al tadi itu, anak-anak diberikan tugas-tugas semacam itu. Justru mohon izin ya, mata kuliah semacam ini itu akan banyak mendapatkan kalau bahasa keren kita sekarang itu informasi jurnal gitu. Kalau panjenengan ngajar, Pak Ufron ngajar mata kuliah keaswajaan ini kan justru memberikan kesempatan kepada kepada kita, termasuk kita dapat untung banyak. Yang penting anak kita ajarkan misalnya berlatih dulu metodologi penelitian kualitatif begitu. Justru itu malah dapat banyak nanti. Nah, bisa kita dapat tulisan, kita dapat artikel, menghasilkan itu justru itu. Nah, kalau misalnya kalau di materi dasar kan gampang, anak-anak langsung suruh baca, bacaan, terus dikasih soal kan bisa itu ya. Kalau males presentasi, males ceramah, enak mahasiswa tolong dibaca ini semua materi, langsung dikasih soal gitu ya, gaya-gaya dosen lama itu loh. Dibaca 10 menit lalu dikasih soal, ya cepet bisa anak-anak itu. Atau tolong dibaca selama 30 menit, ditinggal ngopi nang warung begitu, lalu dikasih soal, ditanya satu hanya kontrol aja selesai. Nah, itu baru saya ajarkan nanti mahasiswa tolong kalian membuat mencari permasalahan atau mencari jawaban dari permasalahan ini yang mau dicari, silakan melakukan studi kasus di wilayah mana, atau mencari informasi di masyarakat. Itu justru malah lebih mendapatkan data primer, data pokok di masyarakat. Justru kalau Pak Ufron mau nulis artikel, nulis jurnal, mata kuliah semacam ini itu justru sangat sangat unik dan sangat memberikan kesempatan kepada kita untuk menulis lebih bagus. Misalnya permasalahan keaswajahan di wilayah yang di situ masyarakatnya macam-macam agamanya misalnya. Nah, keaswajahan di wilayah Tengger gitu kan unik Pak ya. Dibanding sama keaswajahan di wilayah Bangil itu kan beda itu. Atau keaswajahan di wilayah Gresik. Memang saya Utara. Nah, itu kan beda Pak. Sama-sama permasalahannya sama, yang dimunculkan subjeknya beda saja sudah ceritanya panjang itu Pak. Satunya di Bangil. Bangil itu kan miniatur Indonesia ya. Satunya lagi misalnya di wilayah Tengger, Tosari. Satunya lagi di wilayah Sedayu, Gresik. Kan sudah asik Pak Ufron. Justru semacam itu malah wacana anak lebih semakin terbuka, panjenengan mendapatkan data primer. Kalau materi yang basisnya dasar, keaswajahan dasar, anak S1 ya suruh baca, panjenengan kasih soal langsung sudah manggung mereka. Dah tukaran ngarang itu biasanya diskusi, apalagi anak-anak STAIN, anak-anak UIN itu kadang-kadang salah aja pede mereka kan. Nggih, enak Pak, nggih. Saya kira tadi masukannya Bu Al sudah benar. Kita barangkali kalau usulan saya nih, kalau pengetahuan basisnya dasar silakan mahasiswa dibaca, kemudian diberikan tugas refleksi agar kita bisa mengetahui kemampuannya seperti apa terkait pengetahuan dasar, kemudian pengetahuan lanjutan kita bisa memberikan tugas asalkan permasalahannya kita munculkan, kemudian yang ingin dicapai mungkin kita tentukan jelas, kemudian nanti beda subjek, saya kira sudah beda cerita itu. Kalau masih panjenengan bawa ke unsur sosiologinya, antropologinya, panjang itu. Bisa jadi jurnal, bermacam-macam jurnal nanti. Bisa skopus-skopus itu nanti. Oke, saya kira itu. Kan zaman skopus dulu Bu Al, jadi sekarang itu dikit-dikit kopus gitu nggih. Kopus. Nah, monggo. Bisa itu Pak Ufran itu misalnya nanti tugasnya kan artikel itu, lalu anak-anak diminta untuk basisnya survei tentang
pengetahuan keaswajan atau kaitannya dengan keaswajan di lokasi yang berbeda itu sudah asik itu. Nggih. Saya kira itu Bapak Ibu cukup nggih. Ya, saya juga cukup imsak ini sudah Cukup, Pak, jam 11. nggih, pun mendekati terima kasih imsak. banyak, Pak. Yang penting Bapak Ibu sekalian nanti mohon RPS-nya dikirim ke Ustadz Huda. Saya belum mendapatkan itu pekerjaan Bapak Ibu. Nanti tugas saya menilai RPS panjenengan. Semoga semuanya lulus. Kalau saya sih Amin. yang baik-baik saja lah. Amin. Yang penting ngumpulkan Pak. Yang penting ngumpulkan. Di Google Drive Pak. Oke, nanti saya buka ya. Yang penting mengumpulkan. Izin Pak, barangkali harus diperbaiki dulu. Kemudian nanti di-upload kapan atau besok bisa di-upload dan bisa dikirim ke Bapak Udi. Oke. Ya, siap. Bapak Ibu, barangkali yang terpenting kalau saya itu nggak batas-batasi lah. Kalau bisa ya nanti malam itu kumpul lah jam maksimal jam 12 malam kumpulkan penpundi saya biar segera bisa menilai Bapak Ibu sekalian. Saya hanya minta satu saja, yang penting ngumpulkan. Okay. Sebenarnya sudah terkumpul kalau di Google Drive, Ustaz. Sebenarnya sudah terkumpul. Oke, kalau misalnya saya mau perbaiki Pak ya, monggo nanti saya panjenengan kirim ulang dalam kurung versi perbaikan. Nanti saya menilainya mungkin berdasarkan versi perbaikan itu saja, nggih. Monggo nanti silakan mungkin jam 12 malam saya akan buka gitu sambil ngantuk-ngantuk dikit itu enak. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat, panjenengan semuanya sukses. Dan mahasiswa kita, mahasiswa yang terkemuka semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta Bapak Ibu senyum ya, senyum biar kelihatan buktinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Closing dulu. Jangan keluar dulu. Baik, terima kasih. Tolong di-unmute ya, tolong di-unmute. Siapa suara siapa? Alhamdulillah. Tolong di-unmute ya. Sampai itu. Tolong di-unmute yang suara ambulan. Pak Mizan ya. Siapa yang? Pak Mizan. Baik, terima kasih. Jadi saya mau bicara dengan Pak Pemateri. Nanti saya call dengan beliau. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah pertemuan yang kedua ini lancar ya, nggak ada halangan apa-apa. Saya duduk nggak beranjak dari duduk, memantau betul, alhamdulillah lancar. Jangan sampai seperti kemarin terpental-pental. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, PKDB ini belum selesai. PKDB belum selesai. Selesai PKDB itu nanti di bulan Oktober. Jadi keaktifan kerjasamanya kerjasama di Zoom seperti ini untuk selalu aktif dengan bukti menampakkan. Jangan sampai nanti berjalan sambil memegang kendaraan. Nah itu. Tadi kemarin rapat selama Zoom itu diimbau bahwa ini PKDB belum selesai. Siapa? Ya, jadi kerjasamanya tetap karena pemateri punya penilaian. Jadi materi nanti juga melaporkan apakah selama Zoom itu peserta aktif atau ada yang hilang, atau tidak, itu mereka punya penilaian. Nah ini melompong kerjasamanya. Berikutnya ini dijaga. Yang berikutnya besok hari Senin itu jam 9. Nah Senin juga bersamaan Bapak Ibu juga ada yang ngajar, ada yang itu kan. Dan nanti jauh-jauh nanti dikondisikan mahasiswanya ya, sehingga ngajar juga jalan, Zoom juga jalan itu. Jadi bagaimana jangan sampai nanti besok pemateri itu lihat di layar 40 orang yang ada hanya separuh atau berapa, itu nanti ada penilaian.
Jadi mohon kerjasamanya. PKDP belum selesai. Ya, saya berharap semuanya kompak, lulus semuanya itu. Kemudian Amin. Yap. hari Senin Amin. besok materinya bagus terkait dengan apa namanya itu pembuatan video interaktif dan pembelajaran. Nanti yang isi adalah wakil dekan 1 Fakultas Humaniora. Jadi nanti kalau teman-teman aktif hari Senin besok, nah besok siapa hostnya? Ini bagus juga ini, Adi juga bagus ini, lancar.